Bismillahirrahmanirrahim. Gue itu pernah ikut kajian, tapi bukan kayak mereka. Pertanyaan gue, kajian lu kajian apa dulu deh? Beneran, Kajian. agama Islam. Gue kajian gitu. Diajak gue sama Oris. Tapi benar. Bener. Awalnya nih, gue udah skeptis aja karena pas gue dateng tuh yang jenggotan, yang ceweknya pada pakai cadar, celananya cingkrang-cingkrang gitu ya. Awalnya udah skeptis aja kan, gue baru di lingkungan kayak gitu Iya, kan. berarti pertama kali first time. Tapi kagak kayak yang kita bayangin, sumpah. Yang itu ya, yang circle itu ya, itu kagak kayak gue bayangin. Itu orang ramah-ramah banget. Seramah-ramahnya orang itu kayaknya. Akrab semua. Gue baru nih, kagak kayak di Jauhin gitu. Enggak ya, bukan kayak diasingkan gitu. Enggak, terus juga enggak ada tuh orang kayak nanya, "Kok tatoan?" Enggak ada. Kagak dia ngebahas tato gue sama sekali. Cuma nanya kayak, "Tahu pengajian ini dari mana?" "Dari Oris," gue bilang gitu kan. "Oh ya, ya gini-gini sering-sering ya, iya gini-gini." Udah akhirnya ngobrol-ngobrol. Yang benar kan begitu kan, tapi kan yang kita bahas di sini adalah yang tidak benar. Iya, dan gue baru tahu yang namanya ngaji itu dasar katanya itu kaji. Jadi lu emang harus ada suatu penelitian ilmiah yang lu kaji. Iya. Kalau lu cuma baca, itu namanya ikro. Ya. Biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya. Dan mereka cuma sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa. Misal dia belum pernah pakai jilbab. Begitu disampaikan, nggak boleh loh ada ustadz ini. Terkenal ustadz dengan julukan salafi misalnya. Dan saya sudah bilang tidak ada kelompok salafi ya. Saya sudah bilang berapa kali. Orang-orang teman-teman kita yang berdakwah mengikuti sunnah Nabi sering mengatakan kaum salaf. Ya. Kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih. Jadi sahabat, tabi'in itu maksudnya, gitu kan. Tapi divonislah ini kelompok salafi. Biasanya teman-teman yang mengikuti sunnah Nabi ini kalau haram, halal, nggak ada toleransi. Memang begitu supaya jelas. Soalnya kalau kita masih toleransi, dibungkus-bungkus, dikemas, nanti orang masih setengah-setengah. Emang haram ya haram. Ustadz hukumnya riba gimana? Haram, nggak boleh. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya usahakan untuk keluar, dikasih tahu. Nggak mungkin, karena saya kerja di bank Ustadz, kira-kira saya masih bisa nggak kerja dulu beberapa waktu sampai nanti saya dapat kerjaan yang lain. Kalau dia tidak begitu sunnah Nabi, mungkin dia masih bisa mengatakan, ya nggak apa-apa lah sampai kau dapat kerja. Wah ini berapa hari ditanggung sama dia tuh. Nggak boleh dong. Dia mesti haram ya haram. Allah haramkan loh. Pak nggak boleh. Ibu nggak boleh loh ya. Sudah tahu. Sebab kalau orang yang berbuat salah tadi bertaubat, ya gitu. Maka apa yang masalah riba misalnya, apa yang dia pernah dapatkan, Allah maafkan tuh. Dia pernah punya rumah, dia punya mobil. Kalau dia belum tahu sebelumnya, maka itu dianggap bagi dia nggak masalah, sudah halal buat dia. Sekarang dia berusaha keluar dari masalah dia. Tapi seorang mufti, seorang alim tidak boleh mengatakan, oh boleh nggak apa-apa. Nah ini boleh nggak apa-apa nih, jadi masalah. Nah ini poin pertama, penyebab pertama. Biasanya karena mereka belum menjalankan perintah agama, kemudian sampai kepada mereka fatwa, sesuatu yang sepotong saja berhubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Masalah tidak pakai jilbab, oh itu berarti berdosa, nanti begini. Dia cuma tangkap itu saja, dia tidak lihat globalnya, gitu kan. Jadi ini saran saya tentunya harusnya mereka hadir, mereka dengar. 1 kali pengajian, 2 kali pengajian, lihat materi yang berbeda, maka mereka akan dapat jawabannya insya Allah, gitu kan. Alasan yang lain, emang dasarnya ada juga orang yang maunya itu ilmu agama semua gampang-gampang saja, gitu kan. Nah ini yang berbahaya nih. Jadi dia suka kalau datang pengajian itu ustadznya ceramah 15 menit ceramah, sisanya dongeng, tawa-ketawa, gitu kan. Ya ini ustadznya lucu nih, hadir, biar 2 jam tapi 1 jam setengahnya lucu-lucuan, setengah jamnya yang ceramah, gitu. Nah ini wajar mereka nggak mau hadir di pengajian yang benar, gitu, karena ini ilmu, gitu kan. Ilmu wahyu yang disampaikan, jadi 1 jam 2 jam ceramah itu emang ilmu semua, gitu kan. Dia pulang membawa ilmu wahyu itu. Nah beda sekali perubahannya ya. Orang yang hadir di pengajian yang memang disampaikan ilmu yang benar, itu beda perubahannya, drastis tuh terjadi. Pasti, oh iya ya ini nggak boleh ya, oh ini boleh ya. Jelas bagi dia, ini seperti hitam dan putih nih. Yang mana nih? Hitam salah, ini gelap, ini putih, jelas. Jadi dia berubah. Jangan heran orang hidup pengajian sunnah itu
Tiba-tiba berubah drastis bawaannya, cara bicaranya, tiba-tiba dia tinggalkan semua yang salah karena jelas bagi dia ini nggak boleh. Tapi kalau yang seremoni seperti tadi gitu kan, maka jangan heran di 10 tahun pun pengajian tidak ada perubahan tuh wajar, biasa saja. Karena ditoleransi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa ini berarti ditanggung oleh yang bilang nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi mungkin seperti itulah yang saya tangkap Allahu a'lam. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan pernah ada orang-orang yang sering mengkotak-kotakkan Islam ini dengan cara oh ini kamu organisasi ini, oh kamu orang organisasi ini, oh kamu kelompok ini. Itu jangan divonis begitu. Saya sarankan begitu ya. Jadi siapapun yang sedang berbicara depan kita kalau mereka punya dalil yang jelas, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jelas dalilnya, gitu kan? Maka kita bisa terima dari dia. Kita bisa terima dari dia. Ini kalau bukan kelompok saya sudah saya nggak mau terima. Bisa. Gimana cara? Saya pun punya banyak salah. Teman-teman saya yang lain dai juga punya salah. Manusia biasa. Dan kami pasti kalau beriman kepada Allah bisa menerima masukan. Saya terbuka sekali. Saya sampaikan di YouTube kalau saya pernah menyebutkan sesuatu yang salah, tolong disampaikan. Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ali bin Abi Thalib mengatakan saya akan terus berkhidmah membantu seseorang ya yang mengingatkan saya satu kesalahan saya. Kita wajar salah. Jadi jangan sampai juga Bapak Ibu memvonis misalnya kalau ustadz itu tidak mungkin salah. Bisa salah. Bisa salah. Bisa dari riwayat yang salah disampaikan gitu kan? Itu bisa terjadi. Kenapa sekarang Syekh Albani rahimahullah datang membuat buku silsilah hadis sahih, silsilah hadis lemah. Dan ada banyak hadis di buku beliau yang sudah disahihkan oleh perawi-perawi hadis yang terdulu seperti Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Nasai yang lebih dulu, yang jelas-jelas paham agama. Kok bisa beliau datang kemudian beliau mengambil, oh ini hadis ini lemah sebenarnya karena ditemukan jalurnya seperti ini. Oh hadis ini dilemahkan, oh ini hadis sahih karena ini dijalurkan begini. Karena memang setiap orang bisa saja berbuat salah. Bisa saja memang penulis buku itu awalnya memang salah atau malah penyusun yang sekarang salah. Allah memberikan kita akal fikiran untuk bisa menerima dalil-dalil yang ada.